Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Rabani Septiadema Putra dan ada dua rekan saya yang bernama Fitri Komaria dan Imas Permatasari. Kami dari kelompok 8 Makroekonomi Islam akan menjelaskan nilai tukar uang, stabilitas nilai tukar uang internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup nilai tukar. Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang lain yang dapat dibeli dan jual. Kegiatan perdagangan internasional antara suatu negara dengan negara lain sangat dipengaruhi oleh nilai tukar atau kurs valuta asing. Kurs valuta asing memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan harga relatif dari barang maupun jasa di negara lain, lebih murah atau lebih mahal dibandingkan dengan barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri. Nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada nilai tukar nominal, di mana nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari kedua negara. Nilai tukar nominal dinyatakan dalam kurs yang tetap. Pemerintah dalam hal ini Bank Sentral menetapkan harga valuta asing falas dan tetap bersedia membeli dan menjual falas pada harga ini. Jika terjadi permintaan pada suatu mata uang asing, maka pemerintah akan langsung melakukan intervensi dengan cara menambahkan penawaran dari mata uang yang permintaannya meningkat sehingga keseimbangan tetap terpelihara, atau pemerintah secara resmi mengubah nilai tukar lama menjadi nilai tukar baru. Perubahan nilai tukar ini dikatakan sebagai devaluasi jika suatu mata uang resmi diturunkan, atau revaluasi jika nilai tukar suatu mata uang resmi dinaikkan. Yang kedua, B. Nilai tukar real. Nilai tukar real menunjukkan tingkat ukuran rate suatu barang dapat diperdagangkan antar negeri. Nilai tukar real ini dikenal juga sebagai nisbah perdagangan of rate. Jika nilai tukar real tinggi, artinya harga produk luar relatif murah dan harga produk domestik relatif mahal. Jika nilai tukar real turun, berarti harga produk domestik akan turun sehingga meningkatkan net ekspor. Kebijaksanaan ekonomi dapat mempengaruhi nilai tukar real. Jika pemerintah mengalami anggaran defisit, maka tabungan domestik menurun. Pengaruh perubahan ini menunjukkan penawaran rupiah menjadi barang sehingga nilai rupiah menjadi naik. More valuable. Nilai tukar real akan mengalami kenaikan karena nilai rupiah meningkat, maka harga barang domestik relatif menjadi lebih mahal dibandingkan harga barang luar. Selanjutnya, nilai ekspor akan menurun atau nilai impor akan meningkat sehingga net ekspor akan mengalami defisit. Terima kasih. Selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh sahabat saya. Selanjutnya, teori nilai tukar uang konvensional. Teori nilai tukar terus berkembang sejak sistem Bretton Woods tidak lagi diadopsi oleh berbagai negara untuk mengatur pencetakan mata uangnya. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tukar antar mata uang akan sangat bergantung pada permintaan dan penawaran mata uang dimaksud. Teori yang melandasi pergerakan nilai tukar dapat dibagi menjadi 3 besaran pendekatan, yaitu pendekatan fundamental, pendekatan teknikal, dan pendekatan mikrostruktur. Meskipun mengalami banyak perdebatan atas pendekatan mikrostruktur, namun pendekatan tersebut ternyata memiliki kemampuan menjelaskan fenomena dinamika nilai tukar yang tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh pendekatan konvensional fundamental maupun teknikal. Adapun teori yang dipakai sebagai acuan nilai tukar uang konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada purchasing power parity atau PPP. Mengacu pada the law of one price dan diasumsikan barang homogen bergerak secara bebas antar negara sehingga tidak timbul biaya transportasi dan lain-lain. Adapun konsep absolute PPP menyatakan bahwa daya beli purchasing power dua mata uang terhadap suatu barang adalah sama. Dengan demikian, PPP adalah perbandingan atau rasio tingkat harga di kedua negara. E sama dengan 1 per P per P aksen sama dengan P per P aksen, di mana E adalah nilai tukar,
P adalah harga barang di dalam negeri, P aksen adalah harga barang yang sama di luar negeri. Contoh, harga satu Big Mac di US adalah $1. Harga satu Big Mac di Indonesia adalah Rp10.000. Kurs rupiah adalah Rp10.000 per USD. Sementara itu, konsep PPP relatif adalah persentase perubahan nilai tukar dua negara dalam suatu periode sama dengan perbedaan inflasi di kedua negara. PD min PF sama dengan E, di mana PD adalah inflasi domestik, PF adalah inflasi luar negeri, dan E adalah perubahan nilai tukar apresiasi atau depresiasi. Asumsi: barang yang diperdagangkan bersifat homogen dan harga barang non-trade bersifat fleksibel. Tidak ada hambatan perdagangan internasional, biaya transportasi yang relatif rendah atau tidak ada, dan tingkat inflasi yang setara. Contoh, jika inflasi di Amerika Serikat naik 5% dan inflasi di Indonesia naik 10%, maka berdasarkan PPP relatif dalam kondisi paritas, rupiah akan terdepresiasi sebesar 5% terhadap USD. PPP relatif memiliki asumsi sebagai berikut. PPP relatif cenderung berlaku dalam jangka panjang, dan perhitungan nilai tukar berdasarkan PPP cenderung hanya bersifat teori dasar dan common sense. PPP memiliki berbagai kelemahan, yaitu adanya variabel penentu lain di luar inflasi dan sulit terpenuhinya asumsi yang mendasari teori. Yang kedua, ada interest rate parity atau IRP. Definisi IRP yaitu perbedaan suku bunga antara dua negara adalah sama dengan perubahan yang diharapkan atau ekspektasi dalam nilai tukar dua mata uang. Dalam pendekatan IRP, penentuan nilai tukar dipecah menjadi dua, yaitu Uncovered Interest Parity atau UIP dan Covered Interest Parity atau dalam konsep UIP ingin menjelaskan bahwa nilai tukar ke depan akan ditentukan oleh berdasarkan perbedaan suku bunga antar negara mata uang yang diperbandingkan. Formula ini lazim digunakan jika tidak ada risiko lain yang diperkirakan akan timbul. Jika ada potensi risiko yang dipersepsikan investor ke depan, maka formula ini tidak lagi berlaku. Formula UIP adalah sebagai berikut, yaitu ID min IF sama dengan EE, di mana ID adalah suku bunga domestik, IF adalah suku bunga luar negeri, dan EE adalah ekspektasi perubahan nilai tukar apresiasi atau depresiasi. Contoh, jika suku bunga di Amerika Serikat adalah 2,5% dan suku bunga di Indonesia sebesar 7,5%, maka berdasarkan IRP dalam kondisi paritas, rupiah diekspektasikan terdepresiasi sebesar 5% terhadap USD. Persamaan mengasumsikan bahwa premi risiko adalah 0, yang merupakan kasus jika investor risiko netral. Jika investor tidak risiko netral, maka rupiah bisa terdepresiasi lebih besar dari 5% karena ada tambahan imbal hasil yang diinginkan investor untuk menutupi potensi kerugian akan tambahan risiko yang tidak netral tersebut. Sedangkan dalam konsep CIP, nilai tukar tidak hanya dipengaruhi perbedaan suku bunga antar negara yang diperbandingkan, tapi juga oleh besaran risiko yang terkait. ID min IF sama dengan EE plus risk premium. Asumsi yang diterapkan dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset finansial antar negara bersifat homogen, pasar falas efisien, tidak adanya kontrol terhadap modal, dan resiko melekat relatif kecil. Teori nilai tukar uang Islam. Teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar sangat erat dengan faktor kebutuhan, di mana yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan,
salah seorang dari dua penukar pada mata uang yang menjadi milik penukar lain. Teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar uang diwujudkan dalam mekanisme bagi hasil, bukan dijual belikannya dengan peredaran modal yang sebebas-bebasnya. Karena dapat membuat perekonomian suatu negara satu demi satu akan rusak dan kredit macet menjadi gejala global. Bagaimana tidak, pasar uang yang telah berkembang begitu cepat sehingga terlepas dari pasar barang dan jasa. Dari uraian di atas jelas bahwa teori ekonomi Islam dalam nilai tukar uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam nilai tukar uang, baik dilakukan dalam satu negara ataupun antar negara, wujud transaksi itu harus jelas, kontan, ada pada saat dilaksanakan transaksi, dan jenis serta kuantitasnya harus sama. Atau jika dilakukan dalam satu negara yang mata uang sama atau negara yang mata uangnya berdasar emas dan perak. Yang kedua, uang bukan komoditas. Praktek penggandaan uang dan spekulasi dilarang, sehingga bentuk-bentuk transaksi maya dapat dihindarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, segala bentuk transaksi maya dilarang, karena pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar barang dan jasa. Pertumbuhan yang tidak seimbang akan menjadi sumber krisis seperti terjadi sekarang. Larangan riba pada hakikatnya merupakan pelanggaran transaksi maya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya sebagai berikut. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kami berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.